Assalamualaikum sahabat cerita puisi yang super. Inilah film terlaris dan terpopuler. Judulnya RRR yang dibintangi Ram Charan bersama JRNTR. Gimana kabarnya nih para penonton cerita puisi? Seperti akun Sudarto Zeri Pratama, Suci Nani, Bill Kenzan, Salman Saleh, Sarwani Ahmad, Asrid Gunawan, kemudian Ilyas di Bogor, Lubis No Lubis di Bengkulu, David Dwi di Purwokerto, Andeni FG di Palembang, Amirul Hairudin di Malaysia, Hakim Siregar di Medan, dan semuanya dimanapun berada. Di masa penjajahan Inggris, ribuan rakyat melakukan aksi unjuk rasa di kantor polisi Delhi. Mereka menuntut pemimpin mereka yang sudah ditangkap agar dibebaskan. Unjuk rasa itu mulai rusuh. Massa melempar batu hingga foto gubernur Inggris Scott pecah. Pimpinan polisi memerintahkan orang yang melempar batu untuk ditangkap. Seorang polisi India, Alluri Sitaramaraju, diperankan Ram Charan unjuk gigi. Dia melompat ke barisan massa mengejar targetnya. Ribuan orang yang menghalangi dipukul tanpa takut. Bayangkan saja betapa memberaninya polisi yang akrab dipanggil Rama ini. Dia sendirian menghadapi massa. Tekadnya sungguh luar biasa. Rama tidak peduli tubuhnya terluka dan resiko terbunuh. Pengunjuk rasa yang melempar batu berhasil dihajar dan ditangkap. Meski keberaniannya luar biasa, Rama belum terpilih untuk mendapatkan penghargaan sebagai polisi terbaik pemerintah Inggris. Hal itu membuatnya kecewa. Gubernur Scott sendiri sedang berburu di hutan Adilabad. Istrinya, Catherine, menunggu sambil dihibur masyarakat setempat yang merupakan suku Gond. Catherine terpesona dengan bakat seorang anak gadis kecil bernama Mali. Anak itu pandai bernyanyi. Ibu Mali, Loki, kemudian dilemparkan 2 koin uang. Lalu Mali dibawa pergi paksa untuk dijadikan hiburan di Delhi. Loki kaget melihat anaknya dibawa. Mali juga menangis ketakutan. Loki berusaha menghentikan para penjajah itu. Dia memohon agar anaknya dilepas. Namun Loki dipukul keras hingga pingsan. Beberapa waktu kemudian, penasihat Raja Hyderabad berbicara dengan asisten gubernur Scott yang bernama Edward. Pemerintah Inggris diharapkan mau mengembalikan anak gadis yang pernah dibawa. Anak itu berasal dari suku Gond yang memiliki pelindung. Pelindung suku Gond diyakini sudah bergerak untuk mengambil kembali Mali. Komaram Bim diperankan JRNTR adalah pelindung suku Gond. Bim memang sudah datang ke Delhi sejak Mali dibawa. Sosok Bim sangat tangguh, jangankan manusia, serigala dan harimau saja bisa dia taklukkan. Untuk menemukan Mali, Bim menyamar sebagai ahtar di Delhi. Dia tinggal di lingkungan muslim. Bim pura-pura jadi orang lugu. Bahkan ketika perwira Inggris bernama Robert semena-mena memukulnya, Bim tetap tidak melawan. Pemerintah Inggris tidak ingin pelindung suku Gond membawa masalah. Catherine selaku istri gubernur Scott mengumumkan akan menaikkan pangkat orang yang bisa menangkap pelindung suku Gond. Rama kembali ingin tampil. Dia mengaku siap melakukannya. Padahal belum ada informasi sama sekali tentang orang yang harus ditangkap. Rama berpikir keras bagaimana cara menemukan orang yang ingin membebaskan Mali itu. Untuk mendapatkan informasi, Rama berencana mengikuti pertemuan para pejuang kemerdekaan India. Di sana pasti akan ada informasi yang bisa didapatkan. Bim sendiri bersama kelompoknya terus mencari keberadaan Mali. Salah seorang warga suku Gond, Janggu, berusaha memasuki istana gubernur Scott dengan menyamar sebagai pekerja. Tapi karena tidak ada kartu tanda pengenal, Janggu dipukul oleh petugas. Kekejaman petugas dihentikan oleh seorang gadis bule cantik bernama Jenny. Rupanya Jenny adalah keponakan gubernur Scott. Bim yang melihat peristiwa itu dari kejauhan berencana mendekati Jenny agar bisa masuk istana. Pertemuan para pejuang kemerdekaan berlangsung. Rama dan pamannya, Penkate Swarulu yang juga seorang polisi, menyamar sebagai pejuang kemerdekaan.
Rama bahkan mengusulkan agar Gubernur Scott dibunuh secepatnya untuk mencapai kemerdekaan. Anak buah Bim, Lacu, kagum dengan idealisme yang nampak pada Rama. Lacu mendekati Rama untuk meminta bantuan mencari Mali. Lacu pun mengajak Rama bertemu Bim. Di tengah jalan ada penjagaan polisi. Ram menunjukkan kartu identitasnya sehingga mereka dibiarkan melintas. Hal itu mengagetkan Lacu karena Rama ternyata polisi. Lacu langsung kabur melarikan diri. Rama mengejar Lacu sekuat tenaga. Untungnya Lacu tidak tertangkap. Apa yang dialaminya diceritakan kepada Bim. Lacu diminta bersembunyi untuk sementara waktu. Kebetulan saat itu ada kecelakaan kereta api. Gerbongnya terbakar. Nyawa seorang anak terancam. Bim panik lalu melakukan penyelamatan. Rama yang berada di tempat itu juga tidak tinggal diam. Tanpa saling mengenal, Bim dan Rama bekerja sama menyelamatkan nyawa anak itu. Keduanya sungguh luar biasa. Mereka kemudian berkenalan, namun sama-sama menyembunyikan identitas aslinya. Bim memperkenalkan diri sebagai Ahtar, sedangkan Rama menyebut namanya Raju. Dua pemuda hebat ini mulai menjalin ikatan persahabatan. Seiring berjalannya waktu, Bim dan Rama semakin dekat. Tapi mereka tetap menjaga rahasia masing-masing. Rama tidak sadar bahwa sahabatnya adalah orang yang dia cari. Bim juga tidak tahu jika Rama adalah polisi yang ingin menangkapnya. Bim bahkan tanpa sadar membantu Rama mencari keberadaan Lacu. Begitu pula sebaliknya, Rama membantu Bim untuk bisa dekat dengan Jenny. Triknya, ban mobil Jenny dibuat kempes dan Bim tampil memberikan tumpangan. Bim mengantar Jenny ke pasar. Jenny membeli gaun untuk anak perempuan yang tinggal di istana gubernur. Bim yakin anak itu adalah Mali. Sebelum berpisah, Jenny memberikan undangan pesta. Bim diharapkan datang. Rupanya Bim buta huruf. Ramalah yang membacakan isi surat undangan dan diketahui acaranya pada hari itu juga. Rama menemani Bim pergi. Bim datang dengan penampilan gagah setelah didandani Rama. Jenny langsung menyambut Bim dengan ramah. Bim diajari cara berdansa. Seorang cowok Inggris yang mencintai Jenny, Max tidak suka melihat kedekatan Jenny dengan Bim. Secara licik, Max membuat Bim terjatuh. Bim dipermalukan di hadapan banyak orang karena tidak bisa berdansa. Rama tidak rela melihat sahabatnya dipermalukan. Rama mengubah irama musik, lalu mengajak Bim menari lagu India. Semua orang jadi ikut menari dengan bahagia, tapi mereka kelelahan, termasuk kaki Max tidak kuat. Hanya Rama dan Bim yang sanggup bertahan. Itu pun Rama memilih mengalah, agar Jenny bangga kepada Bim. Ketika Bim akan pulang, Jenny datang menawarkan tumpangan. Tapi sebelum pulang, Jenny mengajak Bim minum kopi di rumahnya. Bim bahagia mendengar itu. Tujuan utamanya mendekati Jenny memang agar bisa masuk istana gubernur. Kedatangan Bim sempat dihalangi Robert, pihak keamanan yang dulu pernah memukul Bim. Namun, karena pengaruh Jenny, Robert tidak bisa berbuat apa-apa. Saat mereka berduaan minum kopi, Bim mendengar suara nyanyian Mali. Bim mengaku lapar agar Jenny menyiapkan makanan. Lalu Bim bergegas mencari Mali. Betapa sedihnya Bim melihat kondisi Mali. Dia dikurung seperti hewan. Mali berada di tempat itu hanya dijadikan sebagai hiburan oleh istri gubernur dan koleganya. Mali menangis dan merengek ingin pulang. Bim berjanji akan segera membebaskannya. Tapi tidak bisa saat ini. Bim pun meninggalkan Mali dengan berat hati. Bim kembali ke kelompoknya. Dia merencanakan pembebasan Mali yang sudah sangat menderita. Bim meminta kelompoknya mempersiapkan diri. Hal yang tak diketahui Bim, Lacu sudah ditemukan oleh Rama. Lacu disiksa agar buka mulut tentang keberadaan pelindung suku Gon. Kesetiaan Lacu luar biasa. Dia lebih memilih disiksa daripada berkhianat. Rama terus memukul Lacu hingga kalungnya terlepas. Kalung Rama sepasang dengan kalung Sinta, kekasihnya di desa.
Sinta yang diperankan Alia Bhatt bersama seluruh penduduk desa selalu menunggu kabar dari Rama. Kembali ke Lacu, dia semakin terluka parah. Lacu menangkap ular berbisa lalu melemparnya sehingga menggigit Rama. Bisa ular itu sangat berbahaya. Dalam 1 jam akan membuat Rama terbunuh. Hanya orang dari suku Gon yang mengetahui cara menetralisir racunnya. Rama sudah merasakan efeknya. Seluruh tubuh Rama melemah. Bim yang sedang mempersiapkan serangan pembebasan Mali malam itu sangat panik melihat sahabatnya terluka parah di jalan. Bim bergerak cepat mengobati Rama. Ramuan ala suku Gon diracik dan diminumkan. Kalung jimat Bim juga dipasang ke Rama untuk keselamatannya. Saat itulah Rama menyadari jika kalung Bim sama dengan milik Lacu. Masalahnya tubuh Rama masih lemas sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Bim juga pamit pergi karena ada pekerjaan lain yang harus dia lakukan. Sebelum pergi, Bim jujur memberitahu identitas aslinya, termasuk misinya untuk membawa pulang seorang anak yang telah ditawan Gubernur Scott. Berkali-kali saya ingin meminta bantuanmu, tapi saya tidak mau membahayakanmu. Malam ini kami akan menyelamatkan Mali, ujar Bim pergi. Mendengar ucapan Bim, ingin sekali rasanya Rama menangkap sahabatnya itu. Tapi tubuhnya masih lemah. Rama juga diserang dilema. Rama sama sekali tidak menyangka sahabatnya adalah orang yang selama ini dicari untuk ditangkap. Di Istana Gubernur, malam itu sedang diadakan pesta menyambut kembalinya Scott dari luar negeri. Bim dan anak buahnya masuk, menyerang dengan truk yang isinya banyak binatang buas. Apa yang dilakukan Bim membuat Jenny kaget. Bim dan binatang yang dibawa membunuh prajurit Inggris dengan bengis. Meski begitu, Bim sempat menyelamatkan Jenny ke mobil untuk segera pergi dari tempat itu. Amarah Bim semakin membuncah melihat Mali diperlakukan kasar oleh Robert. Bim menghajar dan menyiksa Robert untuk mengambil kunci pintu. Ketika Bim akan menemui Mali, seseorang yang gagah perkasa datang menyerang. Bim dibuat kaget karena orang itu adalah Raju, sahabatnya yang kini mengenakan seragam polisi. Giliran Bim yang seakan tidak percaya jika Raju adalah polisi. Kedatangan Raju yang nama aslinya Rama bukan untuk membantu, tapi untuk menangkap Bim karena dianggap telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Inggris. Bim memohon untuk tidak ditangkap. Sahabatnya itu juga tahu jika dirinya hanya ingin membawa Mali pulang. Bim tidak melawan meski diperlakukan kasar dan dipukul. Rama sama sekali tidak peduli dengan rengekan Bim. Rama tetap meminta Bim menyerahkan diri. Pukulan Rama membuat kunci di tangan Bim jatuh. Bim menjadi marah dan membanting Rama. Pertarungan dua sahabat itu tidak terhindarkan. Padahal baru beberapa jam lalu Rama telah diselamatkan Bim. Rama justru keras kepala dan membela Inggris. Kekuatan Bim dan Rama bisa dikatakan seimbang. Jual beli pukulan terjadi, tapi Bim lebih memilih fokus dengan tujuannya, membawa Mali pergi. Rama tidak membiarkan Bim bertemu Mali. Hampir saja Rama menusuk Bim, tapi dia tidak tega melakukan itu kepada sahabatnya. Bimlah yang kemudian menusuk Rama. Meski terluka, Rama tetap berjuang menghentikan langkah Bim. Akhirnya, Bim terpaksa harus menyerahkan diri. Jika tidak, Mali akan ditembak mati oleh Gubernur Scott. Keberhasilan Rama menghadapi dan menangkap Bim membuatnya naik pangkat. Kini Rama dijadikan sebagai perwira khusus pemerintah Inggris. Jabatan baru Rama membuatnya dekat dengan gudang persenjataan. Rama jadi teringat masa lalunya ketika berlatih memegang senapan saat masih anak-anak. Ternyata ayah Rama adalah Venkata Ramaraju, diperankan Ajay Devgan. Venkata merupakan pimpinan revolusioner yang berjuang mengusir penjajah Inggris. Di desanya, Venkata melatih perang ratusan orang. Namun, karena tidak ada senapan, mereka hanya berlatih dengan kayu. Venkata sudah mengetahui anaknya Rama berbakat menembak sejak kecil. Dia bangga dengan kehebatan Rama.
Suasana damai itu dibuyarkan dengan serangan tiba-tiba dari Inggris. Ratusan prajurit Inggris bersenjata lengkap menghujani kediaman Venkata. Banyak orang terbunuh karena yang memiliki senapan untuk melawan saat itu hanya Venkata saja. Venkata berusaha semampunya berperang melawan ratusan pasukan Inggris. Rama memilih menemani ayahnya, padahal semua orang sudah diminta pergi menyelamatkan diri. Tidak mungkin Venkata yang seorang diri bisa menang berperang. Dia terkena tembakan. Ibu dan adik Rama juga ditembak mati saat akan kabur. Rama tidak kuasa melihat semua yang terjadi di depan mata. Ayahnya yang sudah terluka juga tidak bisa memegang senjata lagi. Rama diminta menembak musuh. Shoot. Kemampuan Rama berhasil membunuh banyak pasukan Inggris. Saat itu juga musuh memilih mundur untuk mengganti strategi. Venkata semakin bangga dengan anaknya. Rama hanya sendirian memiliki senjata, tapi berhasil membuat pasukan Inggris yang dianggap melarikan diri. Jika setiap orang memiliki senjata, mereka akan meninggalkan negara kita selamanya. Berjanjilah, kamu akan memberikan senjata kepada semua orang-orang kita, ucap Venkata. Setelah dewasa, Rama pamit pergi dari desanya. Dia bersumpah kepada Sita dan semua penduduk desa hanya akan kembali setelah bisa membawa senjata. Itulah mengapa Rama menjadi prajurit Inggris. Tujuan utamanya untuk bisa mendapatkan senjata. Semua rencana itu berjalan lancar. Rama menceritakan pencapaiannya kepada Sita. Rama juga berbagi kegelisahan hatinya. Meski tujuannya sudah dekat akan tercapai, Rama tidak bahagia karena merasa telah mengkhianati sahabatnya. Dilema Rama semakin besar ketika Gubernur Scott memutuskan untuk memberikan hukuman cambuk kepada Bim di depan rakyat. Dengan berat hati, Rama terpaksa mencambuk sahabatnya sendiri. Rama meminta Bim untuk berlutut dan memohon ampun kepada Gubernur Scott. Jika itu tidak dilakukan, Bim akan dicambuk sampai mati. Bim sama sekali tidak takut mati. Dia lebih rela dicambuk daripada berlutut kepada penjajah. Rakyat yang menyaksikan itu sampai tidak tega melihat penderitaan Bim. Hati Rama lebih tersiksa lagi. Dia terus mencambuk Bim. Rama sekuat tenaga menahan kesedihannya. Sementara Bim tetap tersenyum menerima hukuman sambil menyanyikan lagu perjuangan. Situasi menjadi semakin mengharukan ketika darah Bim mulai banyak mengalir. Tubuh Bim sudah lemah. Rama jadi tidak kuasa membendung air mata. Rakyat sangat marah dengan kekejaman yang diterima Bim. Sekuat tenaga Bim tetap berusaha berdiri tegak, tapi dia sudah tidak sanggup lagi bertahan. Bim ambruk, lalu tidak sadarkan diri. Melihat itu, puluhan ribu rakyat secara spontan mengamuk. Kerusuhan besar terjadi. Pria dan wanita tanpa takut menyerang prajurit Inggris dengan tangan kosong. Malam harinya, Rama mendapat informasi jika dia ditugaskan untuk pengiriman senjata 2 hari lagi. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu. Senjata akan bisa dialihkan untuk dibagi ke para pejuang kemerdekaan. Masalahnya, Bim juga akan dihukum mati 2 hari lagi. Rama memilih mengubur kesempatannya mendapatkan senjata. Keselamatan Bim jauh lebih utama. Keputusan itu diambil karena Rama melihat sendiri Bim bisa membuat rakyat bergerak melakukan perlawanan. Nyanyian Bim saat dicambuk adalah kobaran semangat merebut kemerdekaan. Rama mengusulkan kepada Gubernur Scott agar lokasi eksekusi Bim dilakukan di tepi pantai saja. Apabila eksekusi di penjara, rakyat akan menjadikan Bim pahlawan. Rama juga mengusulkan untuk membunuh Bim di hadapan Mali, anak gadis yang ingin diselamatkan. Tentu saja tujuan Rama sebenarnya agar bisa menyelamatkan Bim. Rama mulai membuat persiapan untuk menggagalkan eksekusi, seperti merusak senapan petugas yang mengawal Bim. Pamannya, Venkates, juga secara diam-diam memberikan silet kepada Bim saat dibawa ke lokasi di malam hari. Pada hari eksekusi, Gubernur Scott mulai curiga dengan Rama. Apalagi sikap Rama terlihat lembut dengan Mali. Kecurigaan itu menyelamatkan nyawanya. Gubernur Scott bisa menghindar ketika Rama berusaha membunuhnya di jalan sebelum sampai lokasi eksekusi.
Scott menembak kendaraan yang dinaiki Rama dan Mali. Rama terpental dan terluka. Meski begitu, Rama tetap berusaha melindungi Mali yang melarikan diri ke tempat Bim. Perjuangan Rama sungguh luar biasa. Dia menahan lukanya sekuat tenaga. Sementara Bim berhasil melepaskan ikatannya dengan silet yang dimiliki. Bim dengan mudah bisa melumpuhkan para petugas. Mali tiba untuk bertemu Bim. Rama berada di belakang Mali. Hal yang tidak disadari Bim, seorang prajurit Inggris akan menembaknya. Rama yang melihat itu mengarahkan pistol ke musuh, tapi Bim mengira Rama akan menembak Mali, sehingga Bim memukul Rama dengan sangat keras. Bim kemudian membawa Mali pergi. Bim meninggalkan Rama yang sudah terluka parah. Beberapa prajurit Inggris masih saja ingin mengejar Bim. Rama berjuang menghentikan mereka dengan tenaga yang masih tersisa. Rama hanya ingin Bim dan Mali aman. Akibatnya, Rama pingsan dan ditangkap. Nasib Rama sangat memprihatinkan. Sudah berbulan-bulan dia menderita di dalam penjara. Setiap hari disiksa dan diperlakukan seperti binatang. Rama tetap tegar bertahan. Gubernur Scott semakin menyiksa Rama di ruang bawah tanah sebelum dihukum mati. Sementara Bim bersama Mali dan anak buahnya terus bersembunyi. Pihak Inggris masih berusaha menangkap Bim yang dijadikan buronan. Pasukan Inggris datang ke tempat Bim bersembunyi. Sedikit lagi Bim akan bisa ditemukan. Kebetulan di tempat itu ada Sita yang merupakan calon istri Rama. Sita bisa melihat Bim dan anak buahnya adalah pejuang kemerdekaan. Dia berinisiatif pura-pura minta bantuan ke prajurit Inggris untuk membantu penghuni rumah yang terinfeksi penyakit cacar. Orang-orang Inggris itu jadi ketakutan tertular dan memilih pergi. Bim selamat. Dia sangat berterima kasih atas bantuan Sita. Saat itu Bim melihat kalung yang dikenakan Sita sama dengan milik Rama. Sita lalu bercerita tentang kekasihnya bahwa Rama adalah seorang inspektur polisi di bawah Inggris. Sita juga mengungkapkan bagaimana ayah Rama meninggal. Saat itu Rama dan ayahnya dikepung. Ayah Rama mengorbankan diri sebagai martir untuk menghancurkan pasukan Inggris. Ramalah yang menembak tubuh ayahnya yang sudah dipasang bom. Rama rela menjadi budak Inggris untuk mendapatkan senjata. Misi itu akan berhasil, tapi Rama lebih memilih menyelamatkan sahabatnya yang akan dihukum mati. Tindakan Rama membuatnya ditangkap dan akan dihukum mati oleh Inggris. Rama akan digantung 2 hari lagi. Pemerintah Inggris memanggil saya untuk mengambil tubuhnya, ungkap Sita menangis. Bim begitu terkejut mengetahui fakta sebenarnya. Bim merasa sangat bersalah karena Bim yang memukul Rama beberapa bulan lalu. Bim meninggalkan Rama yang terluka parah. Bim telah salah paham tentang sahabatnya itu. Kepada Sita, Bim berjanji akan menyelamatkan Rama. Bim akan membawa Rama ke hadapan Sita. Malam itu juga Bim pergi mencari Rama. Di barak musuh, Bim berusaha memberikan kode. Rama yang mendengarnya langsung menyadari jika Bim telah datang. Ketika melihat Rama, ucapan pertama Bim adalah memohon ampun atas kebodohannya. Bim menyadari kehilapannya setelah bertemu Sita. Bim membebaskan Rama, namun kaki Rama terluka, sehingga Bim menggendong sahabatnya itu. Kolaborasi keduanya memberikan suguhan yang indah dalam menghadapi musuh. Bim dan Rama mampu melawan ratusan penjaga. Mereka berhasil kabur melarikan diri ke hutan. Bim langsung mengobati luka-luka sahabatnya. Pasukan Inggris terus mengejar. Bim dan Rama memberikan perlawanan. Rama menggunakan panah yang ditemukan di hutan. Rama benar-benar terlihat menakjubkan. Musuh semakin banyak yang datang. Bim dan Rama sama sekali tidak gentar. Bersatunya 2 pemuda hebat itu menjadi kekuatan yang tidak tertandingi.
Lengan Rama terkena tembakan dari Edward selaku pimpinan pasukan Inggris. Melihat itu, Bim murka dan langsung membunuh Edward saat itu juga. Bim dan Rama tidak ingin lagi melarikan diri dari Inggris. Merekalah yang kini mendatangi istana Gubernur Scott. Rama meminta Bim menerbangkan motor yang digunakan ke gudang amunisi. Rama kemudian membakar motor itu dengan panah. Api pun menyebar. Ledakan berantai terjadi dengan dahsyat. Istana Gubernur Scott hancur lebur. Bim berusaha masuk mengamankan senjata agar tidak ikut terbakar. Betapa bahagianya Rama. Senjata yang diidamkan untuk merebut kemerdekaan India sudah di depan mata. Seluruh pasukan Inggris di tempat itu tewas, begitu pula dengan istri Gubernur Scott. Sedangkan nasib Scott, Rama memanahnya. Bim melanjutkan dengan menghujamkan peluru ke jantung Scott. Bim menepati janjinya, membawa Rama kepada Sita. Nasib cinta Bim juga akan bahagia, karena ada Jenny yang tulus dan setia. Rama sangat berterima kasih kepada sahabatnya, apalagi senjata untuk berjuang sudah ada. Rama menanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk membalas jasa. Bim mengaku hanya ingin diajari membaca saja. Film diakhiri dengan bahagia. Bim membawa pulang Mali bertemu ibunya. Sudah dulu ya, sampai jumpa.